sekalian, sebagai pembuka acara saat ini telah hadir bersama kita Bapak Mahfal, penyuluh pajak ahli muda, yang akan menyampaikan sambutan kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada Pak Mahfal dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ani atas kesempatannya. Bapak Ibu wajib pajak yang saya hormati, Bapak jurnalis, Bapak Ibu teman-teman penyuluh pajak di KPP PMA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebagai perwujudan perhatian kami kepada Bapak Ibu sekalian, hari ini, siang ini kita menyelenggarakan acara edukasi kelas pajak daring kewajiban pelaporan SPT tahunan PPh Badan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022. Harapannya acara hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami dan Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan kita. Sekaligus sebagai reminder bahwa kewajiban pelaporan SPT tahunan PPh Badan sudah mulai mendekati masa-masa akhir ya Bapak Ibu sekalian ya. Di kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang tepat waktu. Yang kedua, atas kontribusi Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga tahun 2022 kemarin KPP PMA 5 berhasil mencapai target penerimaan 100%. Terima kasih tak terhingga dari kami di jajaran Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di KPP PMA 5 atas kerjasama Bapak Ibu sekalian. Ke depan kami berharap kerjasama kita akan semakin erat, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Bapak Ibu sekalian dapat kami layani dengan baik. Oh ya, satu lagi saya sampaikan titipan dari pimpinan, Bapak Ibu sekalian sebagai wakil dari perusahaan, kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian dapat menjadi perpanjangan tangan kami untuk mengingatkan kepada karyawan yang tergabung di perusahaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Karena ke depan NPWP kita akan berubah menjadi menggunakan NIK. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, kami mohon minta tolong untuk dapat disampaikan. Sekiranya Bapak Ibu membutuhkan bantuan kami untuk melakukan sosialisasi pemadanan NIK NPWP ini, silakan hubungi kami bersurat, nanti kami fasilitasi. Demikian saja kesempatan baik ini, mudah-mudahan kita dapat belajar bersama sehingga kita dapat mengambil manfaat dari acara kegiatan kita hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sudah bersedia hadir di kegiatan kelas pajak kita pada pagi hari ini ya, meskipun hujan dan mendung, tapi sebetulnya Bapak Ibu semua antusias untuk mengikuti kelas pajak pada pagi hari ini. Ya, jadi di pagi ini kita akan membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sudah berlaku pada tanggal 12 Desember 2022 kemarin dan merupakan peraturan baru yang menjadi turunan juga dari Undang-Undang HPP. Berikutnya, nah ada beberapa latar belakang kenapa PP 50 tahun 2022 ini harus hadir. Yang pertama, bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan juga kejelasan bagi masyarakat dalam menjalankan dan juga memahami ya ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, maka diperlukan adanya penyesuaian pengaturan
dengan Undang-Undang HPP yang sudah terbit sebelumnya. Lalu bahwa Peraturan Pemerintah 74 tahun 2011 yang sebagaimana sudah diubah juga di Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan administrasi dan perlu ada pengaturan dengan Undang-Undang HPP. Dan yang terakhir, dengan adanya kegiatan kita untuk mengintegrasi basis data kependudukan dengan basis data perpajakan, yaitu menggunakan NIK sebagai NPWP, maka PP 50 tahun 2022 ini terbit untuk menjalankan ketentuan sesuai dengan pasal 44 ayat 1 di Undang-Undang HPP. Nah, Bapak Ibu, memang PP 50 tahun 2022 ini padat ya Bapak Ibu ya. Jadi secara sistematika, secara garis besar kita bisa lihat bahwa PP 50 tahun 2022 ini terdiri dari 15 bab dan juga 74 pasal, dan secara sistematis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Mulai dari bab 1 itu tentang ketentuan umum, lalu ada juga bagian self-assessment, data informasi, kemudian ada juga bagian pengawasan dan penegakan hukum yang di bawahnya ada lagi subbagiannya itu tentang administrasi, upaya hukum, dan juga subbagian tentang pidana, dan yang terakhir ini ada bagian supportingnya. Di mana kalau misalkan Bapak Ibu lihat di layar, sistematikanya ini perubahannya ada yang di kotak biru, yaitu pada self-assessment ini ada penambahan surat keputusan yang menjadi dasar pengembalian, kemudian ada integrasi basis data kependudukan dan data perpajakan, serta di bab 9 ada prosedur persetujuan bersama, dan di bab yang ke-13 itu ada pajak karbon. Oke. Nah, kita akan masuk ke bab yang kedua ya Bapak Ibu. Jadi kalau bab yang pertama kan tentang ketentuan umum. Jadi di bab yang kedua di bagian pertama ini di pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 membahas tentang NPWP. Di mana bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat secara subjektif dan juga objektif, maka wajib untuk mendaftarkan dirinya ke KPP di mana wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak tersebut untuk memiliki NPWP. Nah, bagi orang pribadi yang merupakan penduduk ya, penduduk ini berarti bisa orang asing ataupun juga orang Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai NPWP-nya dengan cara yaitu mengaktifasi NIK-nya sebagai NPWP dalam administrasi perpajakan kita. Jadi untuk aktivasi NIK ini itu berada di DJP online ya Bapak Ibu. Nah, lalu kewajiban ini juga berlaku bagi wanita kawin yang dikenai pajak yang terpisah. Misalkan wanita kawin tersebut belum memiliki NPWP, lalu dia ingin dikenai pajaknya secara terpisah, maka bagi wanita kawin tersebut bisa mendaftarkan dirinya memiliki NPWP, kemudian mengaktifasi NIK-nya agar bisa digunakan sebagai NPWP. Nah, yang dimaksud dengan dikenai pajak secara terpisah itu bisa karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, atau misalkan melakukan perjanjian pemisahan harta dan juga penghasilan dengan suaminya secara tertulis ya Bapak Ibu, dan juga memang ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Nah, dalam hal juga sebelum kawin wanita tersebut sudah memiliki NPWP, maka nanti tinggal mengaktifasikan saja NIK-nya. Dan bagaimana dengan wanita yang tidak menghendaki pelaksanaan hak dan kewajibannya terpisah? Jadi memang pada prinsipnya di administrasi perpajakan di Indonesia, kita mengenal bahwa satu keluarga itu merupakan satu kesatuan ekonomis ya Bapak Ibu. Jadi satu keluarga memiliki satu NPWP. Jadi bagi wanita yang memang ingin gabung dengan suaminya, maka bisa menggunakan NPWP suaminya. Nah, apabila wanita tersebut sebelum menikah sudah memiliki NPWP dan juga sudah mengaktifasi NIK-nya, maka bisa mengajukan penghapusan NPWP dengan penonaktifan NIK-nya. Nah, lalu apabila orang pribadi meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan warisan,
maka warisan tersebut bisa menjadi warisan yang belum terbagi, di mana warisan belum terbagi tersebut menggunakan NPWP orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut dan diwakili oleh seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan. Nah, selain pendaftaran, di pasal yang keempat ini juga membahas tentang penghapusan NPWP. Jadi, penghapusan apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektifnya, maka bisa dilakukan penghapusan NPWP. Misalkan wajib pajak mengajukan permohonan untuk menghapuskan NPWP, maka Direktorat Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Pajak bisa melakukan pemeriksaan sehingga untuk melakukan penghapusan NPWP-nya atau untuk pencabutan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu Direktur Jenderal Pajak juga bisa melakukan penelitian untuk penghapusan NPWP terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, misalkan wajib pajak orang pribadi yang meninggal tapi tidak meninggalkan harta, atau misalkan wajib pajak yang memiliki 2 NPWP, maka itu dilakukan penelitian. Jadi dari hasil pemeriksaan, penelitian tersebut, apabila disetujui, maka NPWP itu ataupun pengukuhan PKP-nya bisa dicabut. Nah, bagi orang pribadi yang tadi sudah mengaktifasi NIK-nya, maka untuk penghapusannya yaitu dengan cara menonaktifkan NIK tersebut sebagai NPWP. Nah, lalu kita masuk ke pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ke-8 tentang pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran. Di sini perubahannya ini terkait dengan adanya penambahan surat keputusan persetujuan bersama ya Bapak Ibu di pasal yang ke-6. Jadi secara garis besar di pasal yang kelima ini berhubungan dengan pembetulan SPT. Jadi berdasarkan kemauan sendiri wajib pajak itu dapat membetulkan SPT sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini dimulai sejak kapan? Sejak surat pemberitahuan pemeriksaan diserahkan kepada wajib pajak. Lalu pembetulan SPT ini juga bisa dilakukan sebelum pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Nah, jadi pemeriksaan bukti permulaan ini dimulai sejak surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan tersebut disampaikan kepada wajib pajak. Nah, untuk dalam hal SPT yang disampaikan tersebut adalah lebih bayar atau rugi, maka pembetulan SPT disampaikan paling lambat 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Nah, ini berhubungan dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang HPP ya Bapak Ibu, di mana daluarsa penetapan itu adalah 5 tahun dari terutangnya pajak atau berakhirnya masa atau bagian tahun pajak atau tahun pajak. Dengan demikian, pembetulan SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar itu maksimal dapat dilakukan 3 tahun setelah terutangnya pajak tersebut. Lalu di pasal ke-6 membahas tentang wajib pajak dapat membetulkan SPT atas rugi fiskal yang berbeda dengan yang telah dikompensasikan dalam hal menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan pajak, pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, lalu nih yang tambahan yang baru adanya surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, dan putusan PK. Jadi mungkin untuk lebih detailnya bagaimana cara menghitungnya nanti, nah itu ada di bagian lampirannya ya Bapak Ibu ya, di bagian lampiran daripada PP 50 ini. Nah jadi apabila wajib pajak menerima surat keputusan atau surat ketetapan tersebut dapat membetulkan kompensasinya di SPT-nya, dan paling lambat pembetulan ini dilakukan itu adalah 3 bulan sejak diterimanya surat keputusan ataupun surat ketetapan tersebut, dan dengan syarat juga untuk SPT yang menyatakan rugi ataupun lebih bayar itu tidak melewati 2 tahun sebelum daluarsa penetapannya. Nah, bagaimana jika wajib pajak tidak melakukan pembetulan dikarenakan sudah lewat dari 3 bulan ataupun sudah melewati 2 tahun sebelum daluarsa penetapan tadi. Nah, di sini Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung kembali kompensasi kerugiannya itu yang tadi sudah dalam SPT pada saat penerbitan surat keputusannya atau pada saat penerbitan surat ketetapan ataupun putusan banding ya berarti Bapak Ibu ya.
Lalu di pasal yang ke-7 ini membahas tentang pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Jadi terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan tindakan penegakan hukum atau pemeriksaan bukti permulaan atau mungkin pemeriksaan bukti permulaan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan penyidikan, maka wajib pajak tetap memiliki kesempatan untuk secara sukarela mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya. Jadi mengungkapkan sendiri secara sukarela. Nah, perbuatannya apa? Yang pertama itu tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT isinya tidak benar dan lengkap, atau juga melampirkan surat yang isinya tidak benar yang dilakukan karena kealpaan atau dengan sengaja. Nah, wajib pajak tetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran tersebut, dan terhadap wajib pajak tidak akan dilakukan penyidikan sepanjang surat pemberitahuan penyidikan tersebut belum disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi penyidikan itu kan dimulai sejak surat pemberitahuannya disampaikan kepada penuntut umum, Bapak Ibu. Lalu di pasal yang ke-8 ini menjelaskan tentang pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Jadi ketika wajib pajak dilakukan tindakan pemeriksaan, di sini wajib pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri mengenai ketidakbenaran pengisian SPT-nya. Jadi sepanjang itu bisa dilakukan sepanjang surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan kepada wajib pajak. Jadi pemeriksa akan tetap melanjutkan pemeriksaan dan juga mempertimbangkan laporan tersendiri dan juga memperhitungkan pajak yang terutang yang telah dibayar oleh Bapak Ibu ketika melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Berikutnya, nah di pasal yang ke-9 dan pasal yang ke-10 ini membahas tentang pembayaran penyetoran pajak dan dasar pengembalian. Di sini tambahan yang baru itu adalah adanya surat keputusan persetujuan bersama yang menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi untuk pembayaran pajak sendiri mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Jadi untuk wajib pajak menyetorkan dengan menggunakan SSP ataupun sarana administrasi lainnya, yaitu misalkan dengan bukti pembayaran elektronik ataupun juga bukti pembayaran ATM. Dan lalu untuk dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak sendiri, ini ditambahkan tadi yang seperti sudah saya jelaskan, yaitu adanya surat keputusan persetujuan bersama, di mana pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini dapat dikembalikan kepada wajib pajak dengan terlebih dahulu kita memperhitungkan kelebihan pembayaran pajaknya dengan utang pajaknya. Jadi apabila ada utang pajaknya kita kompensasi dulu. Dan pengembaliannya dilakukan paling lama 1 bulan sejak permohonan, diterbitkannya ketetapan ataupun surat keputusan atau diterimanya putusan. Dan apabila lewat dari 1 bulan, wajib pajak bisa diberikan imbalan bunga. Nah, lalu yang berikutnya di sini tentang pembukuan di pasal 11 dan pasal yang ke-12, di sini tidak ada perubahan ya Bapak Ibu. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi yang berkegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas dan wajib pajak dan wajib pajak badan wajib untuk menyelenggarakan pembukuan, di mana buku, catatan, dokumen, ataupun termasuk hasil pengolahan data secara elektronik atau aplikasi daring yang merupakan hasil dari kegiatan pembukuan tersebut harus disimpan 10 tahun di Indonesia, baik di tempat tinggal ataupun di tempat kegiatan wajib pajak. Dan jika diperiksa melalui surat permintaan data, maka wajib pajak wajib untuk memperlihatkan dan atau meminjamkan datanya. Nah, pengecualian untuk pembukuan yaitu untuk wajib pajak OP yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas yang memilih untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang kedua, dikecualikan juga untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu yang nanti diatur lebih lanjut dalam PMK turunannya. Nah, lalu di pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-17 sudah masuk ke bab yang ketiga ya Bapak Ibu. Di sini juga tidak ada perubahan dari PP sebelumnya, di mana
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan juga untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini DJP atau Dirjen Pajak wajib untuk menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dan meminta dokumen, buku catatan, dan sebagainya dengan surat permintaan. Dan di sini wajib pajak berdasarkan surat permintaan tersebut wajib untuk memperlihatkan catatannya, memberikan kesempatan untuk memasuki ruang usaha, dan juga untuk memberikan data ataupun informasi dan keterangan lainnya sehubungan dengan pemeriksaannya. Nah, Dirjen Pajak juga wajib untuk menyampaikan SPHP kepada wajib pajak dan juga memberikan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Di sini juga pemeriksa dapat mempertimbangkan dokumen yang diberikan wajib pajak saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan terbatas tentang kreditan pajaknya atau juga tentang penghitungan peredaran usaha ataupun penghasilan bruto. Nah, hasil dari pemeriksaan tersebut akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, dibuat nota hitung dan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajaknya. Lalu apabila wajib pajak yang sedang diperiksa ditemukan dugaan tindak pidana, nah maka pemeriksaan itu akan ditangguhkan, pemeriksaan akan ditangguhkan karena akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, pemeriksaan yang ditangguhkan tersebut dapat dilanjutkan apabila bukti permulaan tersebut dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti, bukan tindak pidana atau wajib pajak orang pribadi meninggal dunia. Atau pemeriksaan yang sudah ditangguhkan tersebut juga bisa dilanjutkan apabila penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, sama ya Bapak Ibu ya, bukan tindak pidana ataupun nebis in idem yang artinya itu demi hukum karena terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Dan juga penyidikan dihentikan karena tersangkanya meninggal dunia. Lalu pemeriksaan juga bisa dilanjutkan apabila sudah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa hasilnya amarnya adalah bebas atau lepas. Nah, lalu pemeriksaan yang ditangguhkan karena dilakukan pemeriksaan bukti permulaan itu juga bisa dihentikan apabila pada waktu bukper wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan atau pemeriksaan bukti permulaannya sudah daluarsa. Lalu pemeriksaan juga bisa dihentikan apabila wajib pajak ketika dilakukan penyidikannya dihentikan karena wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran sesuai dengan pasal 44A, lalu juga melakukan pelunasan kurang bayarnya sesuai dengan pasal 44B, dan untuk penyidikannya sudah ada luarsa. Lalu juga sama seperti tadi, terdapat putusan pengadilan pengadilan yang sudah terdapat putusan pengadilan selain bebas atau lepas. Nah, dikecualikan dari pemeriksaan yang dapat dihentikan ini apabila terdapat lebih bayar ya Bapak Ibu dari hasil dari hasil bukpernya atau dari penyidikannya. Nah, ini pemeriksaannya masih bisa dilanjutkan. Lalu di pasal yang ke-18 ini masih di bagian yang pemeriksaan juga. Di sini Dirjen Pajak dapat membatalkan surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa prosedur penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan juga pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi ini merupakan tambahan yang baru ya Bapak Ibu, di mana jangka waktu 12 bulan, misalkan ini dalam hal terkait permohonan 17B lebih bayar, wajib pajak menyampaikan SPT lebih bayar dengan dimintakan restitusi. Maka dalam jangka waktu 12 bulan kan harus diterbitkan SKP-nya. Nah, jangka waktu 12 bulan penerbitan SKP tersebut dapat tertangguh sejak tanggal terbit SKP yang dibatalkan sampai dengan tanggal terbit surat ketetapan pembatalan. Misalkan
wajib pajak menyampaikan SPT lebih bayarnya tahun pajak 2021 di tanggal 30 April 2022. Lalu di bulan Juninya dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi dari awal pemeriksaan sampai terbitnya SKP misalkan memakan waktu sekitar 7 bulan. Dan ternyata tidak dilakukan prosedur penyampaian SPHP dan juga pembahasan akhirnya, maka di sini wajib pajak itu bisa memintakan untuk pembatalan SKP-nya berdasarkan dengan pasal 36 ayat 1 huruf D. Nah, selama mulai dari terbit SKP sampai dengan terbitnya surat keputusan pembatalan SKP tersebut, maka kegiatan pemeriksaan tersebut akan tertangguh. Lalu sisa 5 bulannya itu merupakan batas waktu untuk kembali melakukan prosedur penyampaian SPHP, terus itu pembahasan akhir hasil pemeriksaannya, dan juga sampai jatuh tempo penerbitan surat ketetapan pajaknya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu untuk di pasal yang ke-19 sampai dengan 26, pasal 28 dan 29 ini membahas tentang penetapan dan ketetapan, di mana wajib pajak wajib untuk menyetorkan ya, untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa harus menunggu adanya terbit SKP. Jadi memang secara kewenangan wajib Direktorat Jenderal Pajak itu tidak harus menerbitkan SKP atas semua SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Jadi selama tidak ditemukan adanya data fiskal yang baru atau temuan yang baru, nah itu dianggap SPT wajib pajak sudah benar. Oleh karena itu, apabila Dirjen Pajak mendapatkan adanya bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT itu tidak benar, maka Dirjen Pajak dapat menetapkan jumlah pajak yang terutang melalui penelitian ataupun juga pemeriksaan. Nah, di mana jangka waktu penerbitan SKP KB, STP, dan SKP KBT ini adalah 5 tahun sejak terutangnya pajak tersebut ya Bapak Ibu, terutangnya pajak tersebut atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajaknya. Berikutnya, nah di sini juga masih tetap penetapan dan ketetapan pada pasal 27 dan 30, di mana dalam hal diperolehlah informasi bahwa yang menunjukkan bahwa adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi untuk masa atau tahun pajak sebelum wajib pajak tersebut memiliki NPWP atau belum memiliki NPWP. Maka di sini Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajaknya. Hal ini juga sama berlaku apabila ketika NPWP-nya sudah dihapus atau misalkan sudah dicabut pengukuhannya sebagai PKP, ternyata ditemukan masih ada kurang bayarnya Bapak Ibu, masih ada terdapat informasi menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum selesai, maka Direktur Jenderal Pajak bisa menerbitkan SKP atau STP, di mana penerbitan tersebut harus dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, dan atau tahun pajak. Nah, lalu tambahan yang baru di sini terkait dengan kriteria, termasuk juga penambahan kriteria pencabutan untuk wajib pajak kriteria tertentu. Jadi wajib pajak dengan kriteria tertentu ini diatur di dalam pasal 17C ayat 3 ya Undang-Undang KUP, di mana penambahan syarat pencabutannya itu adalah wajib pajak yang sudah ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib untuk menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit. Lalu juga wajib untuk menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit dengan wajar tanpa pengecualian. Jadi apabila menyampaikan laporan keuangan tidak diaudit ataupun menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit selain dari WTP opininya, maka itu bisa menjadi syarat untuk dicabutnya penetapan wajib pajak tersebut sebagai kriteria tertentu. Jadi menyamakan ya Bapak Ibu, karena ketika dijadikan kriteria tertentu kan syaratnya juga termasuk itu, jadi sinkronisasinya gitu.
Lalu berikutnya nah ini yang di pasal 31 sampai dengan pasal 36 ini perubahannya sebenarnya adalah berhubungan dengan dendanya ya Bapak Ibu ya, dendanya. Jadi sebelumnya apabila wajib pajak menyampaikan keberatan dan ternyata utang pajaknya bertambah, ditolak, dikabulkan sebagian atau menambah utang pajaknya, maka atas utang pajak yang bertambah itu akan didenda 30%. Jadi sebelumnya kan 50%. Lalu apabila wajib pajak itu menyampaikan banding, nah di sini dendanya menjadi 60% ya Bapak Ibu, yang sebelumnya adalah 100%. Dan di PP 50 ini juga menambah tentang adanya hasil dari putusan peninjauan kembali yang menambah jumlah pajak yang harus dibayar. Nah, di sini ada denda 60% apabila masih terdapat jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi sebenarnya intinya dari keberatan itu adalah yang tentang perubahan tarif dendanya. Nah, lalu berikutnya. Nah, ini adalah yang pasal ke-37. Di pasal ke-37 ini adalah tentang pembetulan. Jadi, ya, berdasarkan kewenangan dari Dirjen Pajak dapat membetulkan kesalahan ya Bapak Ibu, kesalahan yang bersifat kesalahan manusiawi atau juga kesalahan yang tidak menimbulkan adanya sengketa antara wajib pajak dengan fiskus, di mana apabila terdapat kesalahan pada SKP ataupun surat keputusan terkait dengan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan peraturan, nah maka itu bisa dilakukan pembetulan. Di sini kesalahan hitung itu juga meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau kesalahan hitung karena penerbitan SKP, STP, surat keputusan atau putusan, atau juga kekeliruan dalam pengkreditan pajak masukan PPN-nya. Dan untuk permohonan pembetulan ini harus diterbitkan surat keputusannya paling lama adalah 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, seperti itu. Nah, yang berikutnya ini akan dilanjutkan oleh Pak Jurnalis ya Bapak Ibu. Memang sangat padat ini ya. Jadi silakan Pak Jurnalis untuk melanjutkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan biar tidak bosan ini, makanya kita ganti pemain. Bab 3 yaitu berkaitan dengan kita masuk ke pasal 38 sampai dengan pasal 43 ini Bapak dan Ibu, yaitu berkaitan dengan pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan juga gugatan. Ini pada dasarnya sudah ada di ketentuan sebelumnya, ini hanya menambah saja, yaitu berkaitan dengan permohonan dari para wajib pajak apabila mau mengajukan pengurangan sanksi administratif atau mengajukan permohonan pengurangan untuk membatalkan SKP yang tidak benar, mengurangkan atau membatalkan STP yang tidak benar, ini masih sama ketentuannya. Maksimal bisa diajukan 2 kali, namun atas yang pasal 36 ayat 1 huruf D, yaitu berkaitan dengan membatalkan SKP dari hasil pemeriksaan yang tadi sudah disampaikan, yaitu berkaitan dengan tidak dilaksanakan penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tidak adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Ini bisa diajukan 1 kali. Dan atas permohonan yang 4 tadi, keputusan harus diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 bulan. Mungkin di sini para wajib pajak sudah pernah yang mengajukan hal seperti ini. Ini hampir sama, cuma yang ditambah adalah adanya penangguhan penerbitan SKP atau penyelesaian keberatan yang diajukan gugatan. Jadi prosesnya, apabila SKP tersebut diajukan gugatan, prosesnya itu akan tertangguh sampai dengan putusan gugatan keluar. Setelah keluar baru dilanjutkan lagi sampai dengan jatuh tempo SK keberatan yang baru. Lanjut. Selanjutnya berkaitan dengan imbalan bunga ini Bapak dan Ibu sekalian. Imbalan bunga di sini sudah ada perubahan, memang ini agak lebih mencerminkan keadilan, yaitu berkaitan dengan kapan
argonya itu berakhir, ya kalau di ketentuan sebelumnya penghitungan imbalan bunganya itu memang masih tetap maksimal 24 bulan, namun tanggalnya itu kalau sebelumnya adalah dihitung sampai dengan putusan tersebut diucapkan. Dengan ketentuan yang baru, tanggalnya itu dihitung sampai dengan putusan banding ataupun putusan PK diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini menambah jangka waktu penghitungan 2%-nya atas imbalan bunga ini, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan imbalan bunga berdasarkan SK ataupun putusan pengadilan pajak ataupun putusan Mahkamah Agung. Di setiap tahapan yang ada mencantumkan kelebihan pembayaran, yang contohnya terdapat kelebihan pembayaran, akan mendapatkan imbalan bunga. Dan di atas putusan banding kelebihan pembayaran bunga, karena ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap keputusannya, maka akan langsung diberikan imbalan bunga. Namun apabila para wajib pajak masih mengajukan upaya PK dan di atas putusan PK yang ke Mahkamah Agung tersebut terdapat kelebihan pembayaran pajak, ini apabila dicek selisihnya dengan putusan banding yang ada kelebihan pembayaran pajak dan sudah diberikan imbalan bunga, nanti selisihnya akan diberikan di tingkat putusan PK ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ini ya, jadi ada penambahan. Selanjutnya berkaitan dengan penagihan. Ini penagihan pada dasarnya ini tadi juga dari awal-awal sudah disebutkan adanya prosedur MAP, yaitu berkaitan dengan penambahan dasar penagihan yang semula hanya berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, dan lain sebagainya. Sekarang ini ada penambahan dasar penagihan pajak yaitu berupa adanya klaim pajak. Yang ini menambah klaim pajak dan SK persetujuan bersama sebagai dasar penagihan serta pengaturan atas STP pasal 14 ayat 4. Yang mana sebelumnya STP pasal 14 atas SKP yang belum ingkrah, yaitu belum berkekuatan hukum tetap menjadi utang pajak, namun tindakan penagihan tertangguh. Ini. Nah, berkaitan dengan kuasa wajib pajak dan rahasia jabatan, ini di bab 8 ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah hampir akhir-akhir ini. Ini kuasa wajib pajak juga sama dengan ketentuan sebelumnya, cuma di sini mengacu juga ke Undang-Undang HPP, yaitu apabila diwakilkan oleh keluarga, ini ada penambahan suami, istri atau keluarga saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua. Derajat kedua ini termasuk dari semenda ini, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang dapat menjadi kuasa selain keluarga, pihak lain dalam hal ini yaitu konsultan pajak ataupun bukan konsultan pajak, namun mempunyai syarat-syarat yaitu memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Atas peraturan pelaksanaan terhadap pihak lain di sini, ini nanti akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan lebih lanjut. Namun sekarang masih belum keluar sehingga masih mengikuti peraturan Menteri Keuangan yang lama. Berkaitan dengan rahasia jabatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, rahasia jabatan ini masih tetap mengikuti terhadap ketentuan sebelum-sebelumnya, yaitu berkaitan dengan pasal 34 masih berlaku adanya setiap pejabat dan tenaga ahli wajib memegang rahasia jabatan, yaitu berkaitan dengan data yang diberikan oleh para wajib pajak. Ini ada konsekuensi masih terus ada, namun Menteri Keuangan dapat memberikan izin kepada para ahli tadi untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak tertentu. Tentu di sini harus dengan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Nah, ini
Ketentuan yang baru sebenarnya di dalam PP 50 ini, yaitu ketentuan prosedur persetujuan bersama ini sebagai konsekuensi pengaturan P3B sesuai dengan pasal 27C Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di sini DJP berwenang melakukan prosedur persetujuan bersama atau MAP untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan dalam penerapan P3B. Ini memang konsekuensi logis berkaitan dengan adanya P3B, kita melakukan perjanjian kerjasama dengan negara lain. Tentu dalam penerapannya mesti ada permasalahan atau peraturan yang harus disinkronkan, sehingga ini di dalam PP 50 diatur berkaitan dengan prosedur persetujuan bersama. Nah, namun di sini juga di bagian akhir itu juga disebutkan atas SK persetujuan bersama yang apabila dikeluarkan ini ada mengakibatkan lebih bayar, ini tidak menjadi dasar untuk diterbitkan imbalan bunga, atau dalam kata lain tidak ada imbalan bunga apabila SK persetujuan bersama atau SK MAP tadi ada lebih bayarnya diberikan tapi tanpa adanya imbalan bunga. Dalam hal tidak diterbitkan SK persetujuan bersama, berlaku SKP, SK keberatan, SK pengurangan, SK pembatalan ketetapan pajak, SK pembetulan, dan putusan banding. Selanjutnya, berkaitan dengan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, tadi di depan sudah ada berkaitan dengan bab pemeriksaan, sekarang yaitu berkaitan dengan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Di sini kami harapkan dengan mudah-mudahan di KPP PMA wajib pajak di KPP PMA 5 ini tidak sampai dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Karena memang pada dasarnya yang kami undang ini memang para wajib pajak yang terpilih, terpilih dalam kewajiban perpajakannya. Di sini sama Bapak dan Ibu sekalian, cuma sama dengan peraturan sebelumnya, cuma di sini ada penambahan berkaitan dengan informasi ini, adanya penyidikan in absentia, yaitu tindak pidana yang tanpa memerlukan kehadiran dari orang yang melakukan indikasi tindak pidana. Ini prosesnya seperti ini, awalnya berdasarkan data, informasi, laporan atau pengaduan, di penyidik melakukan atau memanggil saksi yang diduga melakukan tindak pidana, namun saksi tersebut tidak hadir sampai dengan 2 kali pemanggilan. Namun berdasarkan data atau bukti 2 alat bukti yang sah, ada indikasi si saksi yang dipanggil tersebut melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, apabila tidak hadir juga, penyidik memanggil dia sebagai tersangka, tadi dasarnya adalah 2 kali pemanggilan dan 2 alat bukti yang sah minimal. Lalu penyidik melakukan pemanggilan dia sebagai tersangka. Nah, dalam pemanggilan sebagai tersangka tidak hadir juga sampai dengan 2 kali pemanggilan, penyidik tidak perlu melakukan pemeriksaan tersangka karena memang dia tidak hadir. Dan penyidik hanya melakukan atau mengumumkan pemanggilan tersebut pada media nasional ataupun internasional, karena memang pada jamaknya terkadang para terduga melakukan tindak pidana perpajakan ini tidak ada di Indonesia, bisa juga di luar negeri. Lalu menetapkan tersangka yang tadi yang sudah ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka ke dalam daftar pencarian orang dan meminta bantuan NCB Interpol untuk dicatat dalam red notice. Karena berdasarkan ketentuan kita undang-undang sebelumnya juga Bapak dan Ibu, kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak berwenang dari luar negeri, adanya kerjasama berkaitan adanya orang yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan. Kemanapun para terduga tersebut melarikan diri, kita akan memberikan seperti tadi, yaitu daftar pencarian orang dan red notice. Lalu selanjutnya berkaitan dengan penghentian penyidikan. Nah, berdasarkan dari hasil penyidikan, ternyata para wajib pajak ini tidak harus, ujung-ujungnya tidak harus dilakukan tindakan
penahanan badan ataupun tidak harus dilanjutkan tindakan pidananya, karena pada dasarnya asas yang berlaku atas ketentuan perpajakan di Indonesia ini adalah sistemnya atas tindak pidana merupakan upaya hukum yang terakhir. Sepanjang dia sudah mau melaksanakan kewajiban administratifnya. Di sini dalam penghentian penyidikan ini bisa dilakukan dengan para tersangka tadi melunasi kerugian negara yang disangkakan kepadanya, yang tadi berdasarkan hasil pemeriksaan sudah dihitung berapa kerugian negaranya dengan melunasi. Nah, dalam PP 50 ini itu sebelumnya hanya ada 1 klaster saja. Sekarang sudah dibagi menjadi 3 klaster atas dugaan pasal yang disangkakan kepada tersangka tersebut. Lanjut. Nah, klasternya seperti apa? Kalau yang sebelumnya itu sanksi penghentian penyidikan itu dikenakan 3 kali semuanya, baik itu berkaitan dengan pasal 38 atas kealpaan dan kerugian dengan pasal 39 atas kesengajaan dan pasal 39A atas faktur pajak atau pemotongan. Ini dijadikan masing-masing. Ada yang sanksinya ditambah dengan 1 kali, 3 kali, dan 4 kali. Di sini ada perbedaan ini Bapak dan Ibu sekalian. Nanti ini nggak usah kita sampaikan, dan apabila sudah terjadi pembayaran dan pelunasan, nanti dari Direktorat Jenderal Pajak akan menyampaikan kepada penuntut umum karena apabila perkara pidananya yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Kita sampaikan kepada siapa? Karena kalau sudah ranahnya di pengadilan, itu berkas ataupun data-data tersebut ini sudah beralih dari penyidik di Direktorat Jenderal Pajak kepada penuntut umum, dalam hal ini kejaksaan. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban elektronik, di sini menambah penggunaan segel elektronik dalam keputusan DJP. Ini pada dasarnya sudah pernah, mungkin Bapak dan Ibu sekarang sudah banyak yang menggunakan seperti sertifikat elektronik. Di sini ada ketentuannya, kalau bagi para wajib pajak, tanda tangan elektroniknya tidak harus tersertifikasi, tapi bagi Direktorat Jenderal Pajak, tanda tangan elektroniknya harus tersertifikasi dan segel elektroniknya juga harus tersertifikasi. Ini mengikuti perkembangan zaman, tidak ada lagi stempel-stempel, jadi kita bisa dengan tanda tangan elektronik ataupun dengan segel elektronik. Nah, tanggal dikirim atau tanggal diterima terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara elektronik, ini mungkin menjadi perhatian kita Bapak dan Ibu sekalian, itu merupakan tanggal pengiriman secara elektronik. Jadi kapan surat tersebut dikirimkan, itulah tanggal dikirim atau tanggal diterimanya. Karena berdasarkan sudah elektroniknya ini begitu dikirimkan langsung diterima oleh yang bersangkutan. Ini tanggalnya, ini perlu ditegaskan, tanggal pengiriman secara elektronik adalah tanggal dikirim atau tanggal diterima. Oke. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu di depan juga sudah kami informasikan bahwasanya adanya integrasi basis data kependudukan dan data perpajakan. Di sini mohon perhatian Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa melakukan pengintegrasian datanya, yaitu data NPWP dengan NIK atau NIK dengan NPWP, karena kita Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan kerjasama kerjasama dengan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil, yaitu kita diberikan hak akses data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kesulitan, memang pada kita sendiri juga ada yang salah, karena
Ini basisnya adalah data yang semula dicatatkan di Dirjen Dukcapil berkaitan dengan nomor KTP tersebut. Masih ada yang double, masih ada yang tidak lengkap. Ini nanti karena jangka waktunya yaitu dari bulan tahun ini saja, Januari sampai 31 Desember 2023, ini kedepannya untuk memudahkan atas pelayanan atau tindakan perpajakan dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau terjadi permasalahan bisa didiskusikan sama kita atau bagaimana. Gitu Bapak dan Ibu. Lanjut, yaitu berkaitan dengan pajak karbon. Ini pajak karbon ini timbulnya dasarnya adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Seharusnya berdasarkan Undang-Undang HPP, pajak karbon ini sudah berlaku mulai tahun ini, namun berkaitan dengan adanya kendala atau data-data yang belum bisa diterapkan, ini atas penerapan pajak karbon masih belum bisa diterapkan pada tahun ini. Jadi nanti kalau seandainya pajak karbon ini sudah jelas ada penerapan aturan pelaksanaannya, nanti akan kami lakukan sosialisasi kembali dalam hal ini. Mungkin pajak karbon banyak bersinggungan di KPP PMA 5 sendiri, wajib pajak yang akan kena pajak karbon ini termasuk banyak juga, yaitu ada yang berkaitan dengan berkaitan dengan penggunaan emisi. Di sini di KPP PMA 5 banyak Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, sebagaimana lazimnya suatu peraturan untuk mengisi biar tidak terjadi kekosongan, itu ada bab yang nomor 2 terakhir, yaitu bab 14, yaitu berkaitan dengan ketentuan peralihan, yaitu berkaitan dengan sanksi pasal 13 ayat 3B, SKP yang diterbitkan sejak 29 Oktober 2021 ini adalah saat berlakunya Undang-Undang HPP, menggunakan suku bunga acuan plus uplift 20%, yang mana sebelumnya kenaikannya ada yang 50% sampai dengan 100%. Lalu sanksi pasal 13 ayat 3 huruf C dan D, SKP yang diterbitkan sejak Undang-Undang HPP berlaku menggunakan sanksi administratif kenaikan 75% yang sebelumnya kenaikannya 100%. Nanti sama-sama Bapak dan Ibu membuka lagi ketentuannya. Lalu yang ketiga, STP untuk menagih wajib pajak wan prestasi atau SK angsuran dan penundaan SPT tahunan yang diajukan oleh wajib pajak yang timbul sejak 29 Oktober 2021 dapat ditagih dengan penerbitan STP. Ini menjadi dasar atas penagihannya. Lalu sanksi SK keberatan, putusan banding, putusan PK ini juga ada penyesuaian. Tadi di depan juga sudah ada pasalnya yang semulanya 50, 100 dan belum ada, sekarang menjadi 30, 60 dan 60%. Lalu berkaitan dengan sanksi penghentian penyidikan tadi sudah kita sampaikan. Di sini awalnya hanya 1 klaster, sekarang ada 3 klaster tergantung dugaan pasal yang disangkakan kepada orang yang disangkakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, atas prosedur persetujuan bersama yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 22 ditindaklanjuti dengan PP 74, yaitu ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaannya saja. Keputusan elektronik tanpa segel elektronik masih diakui keabsahannya sampai dengan segel tersedia di DJP. Kan ini karena prosesnya harus melalui prosedur yang panjang, memang sampai sekarang atas segel elektronik ini masih belum bisa disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi masih menggunakan tanpa segel elektronik masih bisa. Penunjukan kuasa wajib pajak sesuai dengan PP 74 sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan kuasa. Jadi masih kuasa wajib pajak masih menggunakan PP 74 karena memang aturan pelaksanaannya ini masih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang terakhir yaitu berkaitan dengan ketentuan penutup. Jangka waktu penerbitan keputusan elektronik dan tanda tangan elektronik
paling lama 5 tahun sejak PP 50 2022 berlaku. Dan pemberlakuan PP nomor 50 ini berlaku sejak tanggal 12 Desember 2022. Berkaitan dengan peraturan pelaksanaan PP 74 sebelum PP 50 ini ada, yang tahun 2011 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini. Mohon diperhatikan Bapak dan Ibu, yang masih berlaku adalah peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga, PP 74 tahun 2011 dan pasal 6 serta pasal 9 dari PP 9 tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian Bapak dan Ibu sekalian dari kami, semoga kita sama-sama bisa menangkap presentasi dari kami. Namun kalau ada yang mau didiskusikan, bisa kita ke tahap diskusi. Demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.